Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Amanda Febriani dari Prodi PG PAUD semester 2 kelas reguler dengan NIM 1862250041. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memaparkan beberapa ada materi untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan faktor anak kurang suka pada matematika dan sains dalam mata kuliah matematika dan sains yang diampu oleh Ibu Ari Widyastuti SPD MPD. Di sini yang pertama ada sebagai pendidik kita harus memahami faktor mengapa anak kurang begitu suka terhadap matematika dan sains. Pendidik harus pandai merangkai kegiatan yang disukai anak agar anak dapat senang dalam mempelajari matematika dan sains tanpa rasa takut, dan buatlah anak nyaman di dalam kegiatan yang dimana kegiatan tersebut ada unsur matematika dan sains. Jadi di sini kita sebagai pendidik dianjurkan untuk menyiapkan pelajaran matematika dan sains ini secara unik agar dimana anak akan senang dalam mempelajari hal tersebut. Nah, lalu di sini ada faktor anak kurang suka terhadap matematika dan sains. Yang pertama itu anak kurang suka terhadap matematika dan sains karena mungkin cara pembelajarannya membosankan. Lalu, yang kedua, kurangnya pengetahuan pada pendidik dalam menerapkan matematika dan sains pada anak usia dini. Di sini dalam pembelajaran matematika dan sains kita dianjurkan untuk membuat suatu kegiatan yang tidak membosankan. Misalnya kita belajar matematika dengan cara menggunakan benda, misalnya kita menggunakan stik es krim warna-warni, atau kita bisa menggunakan suatu gambar buah misalnya. Dari situ kita bisa mengajak anak untuk belajar berhitung bersama supaya anak ini tidak bosan terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Lalu pada setiap anak pasti memiliki kendalanya masing-masing dalam pembelajaran matematika dan sains. Terkadang anak suka memikirkan bahwa matematika dan sains ini sulit bagi mereka, susah hitung-hitungan. Nah, kemungkinan besar anak kecil pasti akan memikirkan bahwa matematika itu akan susah, sains itu akan susah. Tapi jika kita sebagai pendidik mengolahnya dengan baik, dengan cara yang tidak membosankan, maka anak juga tidak akan sulit dalam mempelajari hitung-hitungan dan sains. Nah, lalu di sini cara agar anak suka matematika dan sains adalah menanamkan rasa percaya diri kepada anak, terus memberikan motivasi dan ungkap fakta menarik dari matematika dan sains. Tidak membuat suasana pembelajaran tegang. Selama proses pembelajaran, jangan ada paksaan terhadap anak. Gunakan teknologi sebagai media. Jadi jika saat pembelajaran, jangan kita memaksakan anak untuk bisa. Kalau kita memaksakan anak untuk bisa, maka anak itu tidak akan mau mempelajari matematika dan sains ini. Kalau misalnya kita mengepush anak itu, maka anak itu tidak akan tertarik pada mata pelajaran tersebut. Nah, lalu di sini dari yang saya lihat dan saya observasi terhadap anak murid saya, evaluasinya itu di sini bernama Kenan mampu berhitung dengan mengucapkan angka yang disebut.
Pada awal aktivitas, anak diberikan pemahaman atau konsep matematika dan sains agar anak tertarik untuk mengikuti pembelajarannya. Nah, lalu kendala yang dihadapi oleh anak adalah anak belum mampu berhitung menggunakan jari tangan dan anak tersebut masih belum bisa belajar secara kondusif. Anak itu masih berjalan ke sana kemari pada saat dia belajar. Lalu anak ini lebih senang berhitung menggunakan barang-barang yang ada di sekitarnya. Jadi dia ini belum bisa fokus terhadap hitung-hitungan yang menggunakan jari. Jadi tidak apa-apa karena setiap anak itu berbeda-beda caranya. Jadi anak tersebut ini mempunyai caranya tersendiri pada pelajaran matematika dan sains. Dia menggunakan barang untuk berhitung karena menurut dia menggunakan barang itu jauh lebih menarik, jauh lebih mudah, dan anak itu pasti akan lebih senang dalam mempelajari mata pelajaran tersebut. Lalu, pendampingan peserta didik dengan orang tua, tidak hanya di sekolah saja. Sebaiknya orang tua di rumah melatih anaknya untuk berhitung menggunakan jari jemari, berhitung menggunakan benda di sekitar agar anak bisa percaya diri pada saat di dalam kelas, serta berikan anak motivasi supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan kondusif. Jadi, kesimpulannya adalah anak itu harus termotivasi dari kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua. Jika kita memberikan motivasi dan memberikan arahan bahwa matematika dan sains itu menyenangkan, maka anak tersebut juga akan berpikir, oh iya, matematika dan sains ini pasti akan menyenangkan nih, karena dari kitanya sendiri, dari pendidik dan orang tua memberikan keyakinan bahwa mata pelajaran ini tidaklah susah tetapi menarik, karena dari mata pelajaran ini kita bisa mengolah berbagai macam media pembelajaran yang menarik untuk anak. Sekian pemaparan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.